Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Misterius di channel OPSKW. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lagi Airpod, tentunya Airpod versi 8 ya. Nah, kalau kita melihat di GitHub-nya, Airpod versi 8 ini ada update 9 jam yang lalu. Kemudian ada update lagi 2 hari yang lalu. Dan di sini ada update fix Google SMPT password. Nah, ini update yang ini itu berimbas kepada yang ini teman-teman. Ketika kita melakukan update di aplikasi Erapod kita ya, di AA panel tentunya, panel sejuta umat ini teman-teman yang gratis, di sini pasti ada error teman-teman. Kalau kita update begini pasti nanti tidak ada error. Nah, errornya seperti ini. Ini nanti akan di-fix-kan di sini teman-teman, di halaman sini. Nah, kita nanti akan mengefikkan itu. Tapi sebelum ke sana, kita akan melakukan update terlebih dahulu teman-teman. Update apa yang kita lakukan? Di sini kita mengcustom tanda tangan dari kepala sekolah. Misalkan saya sudah login di wali kelas ini teman-teman. Wali kelas ini kalau kita melihat sini kan belum ada tanda tangan kepala sekolah nih. Kemudian ada juga di sini. Oke, belum tampil. Kita tunggu. Di sini ini kan dia kan pengennya di sini ada tanda tangan. Jadi nanti kita tinggal stempel basah. biar biar kalau banyak tuh kepala sekolah nggak terlalu banyak kan gitu, jadinya tinggal wali kelasnya saja, lebih simpel gitu. Oke, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita perlu mengupdate aplikasinya. Kita masuk ke A panelnya, kemudian di aplikasi Airpod versi 8-nya kita masuk ke direktorinya di bagian sini. Ini banyak, saya close dulu. Oke, di bagian sini Airpodnya ini. Oke, di data webnya ini ya, yang kita harus ubah, kita masuk ke halaman resource, kemudian ke halaman view, kemudian di halaman cetak identitas peserta didik. Nah, di bagian halaman identitas peserta didik ini kita edit. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang tanda tangan. Bagian tanda tangan itu ada di sini. Bagian tanda tangan ada di sini. Saya juga sudah ada filenya. Coba yang sudah saya file, yang sudah saya modif, bisa nanti kita lihat di sini. Nanti akan dicantumkan di ini ya teman-teman. Akan kita cantumkan di bagian deskripsi YouTube-nya nanti ya. Oke, kita paste. Nah, di sini ada yang kita ubah, yaitu ada di bagian itu. ENV. Di bagian ENV-nya ini kita bisa melakukan update. Oke. Di bagian ini dan di bagian satu lagi aku lupa. Aku buka dulu kasih dulu. Di bagian Airpod lampiran. Airpod lampiran. Kita update sini, kita paste di sini. Kita tambahkan file ENV-nya ya teman-teman. Nanti file copy paste ini saya sertakan ya di deskripsi, nanti tinggal teman-teman. ENV-nya kita sertakan ini. Kita buka ENV, file ENV-nya itu ada di halaman utama rootnya. Nah, ini ENV-nya. Kita taruh saja di bawah sini. Nah, oke, setelah kita taruh seperti ini, kemudian di bagian ttb images capsec.png ini pastikan file tanda tangannya ada. Nah, di sini saya sebagai contoh, saya buka halaman baru lagi. Saya buka menu file. Oke, kita lihat images. Nah, ini ada di sini teman-teman. Ada di bagian publik, image publik, kemudian images. Nah, ini dia teman. Nah, pastikan di sini sudah ada file gambarnya ya. Di sini saya ganti teman-teman namanya capsec png, karena file yang di sini adalah capsec png dengan ukuran 90 tingginya dan lebar 120. Oke. Nah, sekarang kita lakukan di terminal dulu, teman-teman. Buka dulu di terminalnya. Sudo. Oke.
PHP Artisan Optimize Clear. Oke, jadi kita lakukan Optimize Clear ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek di sini di halaman depannya. Kita reload teman-teman. Dan di halaman ini juga kita reload. Kita lihat tanda tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Tanda tangannya itu sudah ada. Jadi nanti tinggal di stempel. Seandainya tanda tangannya ini kurang menjorok ke dalam ke sini, bagian sini, ya. Bagian menjorok kurang mendalam, kita bisa mengubahnya di bagian tadi. Di INV-nya, ya, tinggi lebar. Lebarnya mungkin agak digedein. Mungkin kita ubahnya di sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa berikan agak spasi. Ini teman-teman. NTSP di sini. Coba accept. Kita review. Atau kalau misalkan seperti ini sudah pas, ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal dikasih stempel itu. Tuh, dia lebih menjorok ke dalam itu. Ini kita bisa kasih stempel di sini. Stempel bahasanya di sini. Ke foto. Stempel bahasanya di sini. Itu pun juga di sini teman-teman. Kalau kita refresh, tunggu di sini memang agak lama ya di sini. Oke. Nah, udah tampil seperti ini teman-teman. Jadi yang perlu kita modif adalah identitas peserta didik.bled dan laporan lampiran.bled. Kemudian INV-nya kita tambahkan ini di VNV-nya. Kemudian jangan lupa di terminal kita lakukan PHP Artisan Optimize Clear. Jadi nanti dia tidak mencaci, tapi ya nggak terlalu spesifik juga sih kerasannya, tapi kerasannya tetap sama. Oke, sampai di sini tanda tangan selesai ya teman-teman. Tanda tangan selesai. Selanjutnya adalah kita memperbaiki error ini. Nah, di error ini yang kita perbaiki adalah kita copy paste ininya, XMP ininya kita cek, kita klik 2 kali di GitHub-nya. Kemudian bagian ini, bagian mail ini kita copy. Kita buka bagian env-nya di Eraport, kita copy paste. Nanti akan berubah di bagian ini, teman. Ini akan berubah. Paste. Nah, oke. Nah, tuh. Di bagian passwordnya terjadi perubahan. Kita save. Terjadi perubahan di bagian passwordnya. Setelah itu, kalau setelah kita lakukan seperti ini, kita buka terminal, kita lakukan perintah ini paste, nih teman-teman, kita bisa cek ada file BGSQL di sini. Oke, kemudian kita lakukan symlink. Symlinknya pakai perintah ini. Berarti melakukan BGSQL pinjam ini ke user pin BGSQL. Oke, setelah kita enter, kita lakukan perintah cek versi. Nah, di sini terjadi error ya teman-teman. Role root does not exist bgdam. Kita backup. Barangkali dia sudah mau. Nah, oke. Di sini mau ya teman-teman, setelah kita lakukan perintah tadi. Cuman di sini kalau kita cek PGSQL version, dia keluarnya seperti ini. Karena ini servernya agak sedikit aneh, yaitu ketika kita masuk ke terminal, dia nggak langsung super user, karena super usernya tidak diaktifkan. Dan saya belum mengaktifkan juga teman-teman. Jadi dia pakai masih tanda dolar. Oke, tapi setidaknya perintah tadi sudah berjalan ya teman. Kita sudah bisa backup. Dan ini sudah ada ya teman-teman. Kita tinggal coba aku refresh. Oke, berarti perintah tadi sudah berjalan. Dengan perintah yang kita lakukan tadi, perintahnya yang sudah kita lakukan tadi, ya teman-teman. Kemudian kita lakukan symlink. Nah, kemudian jangan lupa lagi lakukan cek. Ya.
Oke, di sini sudah berjalan ya teman-teman prosesnya. Setelah sudah berjalan seperti ini teman-teman, sekarang kita akan melakukan update nih teman-teman. Kita akan melakukan update akun-nya ya 9 jam yang lalu. Hal yang pertama teman-teman lakukan adalah kita masuk ke data web. Oke, di sini kita buka terminal, kita akan melakukan update di GitHub ini yang dimana 9 jam lalu, 2 hari yang lalu kita, dan 4 hari yang lalu kita update ya. Kita masuk terminal, di data webnya kita buka terminal. Salah klik, aku masuk klik dulu. Kita masuk ke sini. Oke, kita buka terminal, jangan lupa saya masuk ke sudah ini. Oke, hal yang perlu dilakukan adalah git status. Kenapa saya melakukan git status? Karena di sini nanti kalau muncul seperti ini, kita blok, kita klik kanan, kita copy, kita klik kanan, kita paste. Oke, kita clear, kita git status. Nah, kenapa saya melakukan git status, teman-teman? Karena di sini terdapat perubahan ya, terutama di sini, kemudian di sini. Ini kita lakukan git add enter, titik. Oke, kita tambahkan git commit m pertama, kemudian kita enter. Jadi seperti ini, kita pastikan seperti itu. Nah, git global user.ad prasetya, ini nama ini ya, nama random, kemudian .name, .email, kita enter. Oke, kemudian kita lakukan git commit. Oke, setelah git commit berhasil, kita git status. Oke, berarti tidak ada perubahan atau semua sudah bagus ya teman-teman. Sampai di sini nggak ada mas salah lagi, teman-teman sudah ngambil repository yang terbaru sampai di sini. Kita git pull, misalkan kita git pull. Oke, di sini ada konflik request lagi, kita lakukan git marge jika terjadi seperti ini ya. Oke, kita git status lagi, ternyata ada perubahan di bagian env dan ini, kita git add, kita git commit m, kita misalkan kode hapus gitu ya, untuk menghapus yang ini teman, kita enter. Oke, kita clear dulu datanya, kita git status lagi. Oke, kita git pull. Nah, sampai nanti di hasilnya seperti already up to date. Coba kita refresh dulu. Oke, bagian ininya tanda tangan juga kita refresh. Nah, ini ada error di bagian sini, ada error. Nah, di sini kita perbaiki lagi ya. Ada error, jika teman-teman menemui error seperti ini, nggak usah panik ya teman-teman. Balik lagi ke file, ke resource view, cetak identitas. Kita cari file tadi, ada di bagian sini. Nah, rembet nih, ini ada error di sini, kita hapus. Tabel ini kita hapus karena kita pakai tabel yang tadi, ini tempat tanda tangan ini kita di teman-teman. Oh, di sini keterangan tentang diri pendidikan. Oh, di sini teman-teman, bagian bawah ini sampai sini kita hapus. Nah, karena di sini juga sudah muncul keterangan pendidikannya, ini kita hapus. Jadi dia tuh bentrok ya, filenya ada dua, dari sini sampai sini, kemudian tadi duplikat yang ada dua, kita hapus. Setelah kita hapus, kita kembali lagi ke sini, kita refresh lagi teman-teman. Kita tunggu perubahannya.
sampai nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia balik lagi ya. Sudah ada tanda tangannya. Kemudian yang bagian ini juga apakah normal? Kita tunggu, masih loading. Oke, kita bisa close. Oke, di sini normal ya teman-teman. Normal. Oke, jadi tadi caranya teman-teman ya. Salah satu cara kita mengupdate di GitHub ini agar up to date dengan GitHub-nya, kemudian kita bisa memodifikasi filenya juga agar tanda tangan dan untuk mengatasi bentrok tadi ya, bentrok-bentrok itu agar bisa menyesuaikan ya teman-teman. Oke, kemudian setelah selesai seperti ini, backup juga sudah berhasil. Kalau begitu ya rapot kita sudah update itu, sudah update. Mungkin bagi yang awam ya, yang baru-baru mengenal agak sedikit sulit sih hal ini. Karena memang harus berhubungan dengan server, buka shortcode ininya, coding ininya. Nah, jadi agak sedikit riuh ya. Nanti kalau sudah biasa udah enak sih. Oke, itu aja sih teman-teman tips-tips yang tadi saya coba ya untuk mengupdate Erapod ini agar sesuai dengan kitabnya yang terbaru plus kita menambah tanda tangan kepala sekolah di sini. Oke, itu saja teman-teman. Kalau seandainya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.